Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Siswa tak mampu beli ponsel pintar, sekolah terpaksa membuka kelas. Tak terima anaknya dipindahkan ke sekolah lain, orang tua siswa protes. 115 pedagang positif COVID-19, Pasar Yotefa ditutup 3 hari. Siswanya tidak mampu membeli ponsel pintar, SMA YPK Merauke batal menggelar belajar mengajar secara virtual. Tidak boleh lepas. Kita hari ini tetap sekolah pertama yang melaksanakan proses belajar mengajar. Selain tidak punya ponsel pintar, sebagian besar siswa di sekolah ini berdomisili di daerah yang tidak ada jaringan internet. Jadi kami SMA YPK Merauke mulai hari ini melakukan proses pembelajaran di sekolah secara new normal dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Kami sudah siapkan yang pertama masker untuk seluruh siswa, yang kedua tempat cuci tangan semua lengkap kita siapkan di tiap kelas. Kemudian sistem pembelajaran kita paling tinggi hanya 4 jam di kelas dengan membuat jadwal membagi siswa. Jadi siswa yang masuk ke pertama itu dari jam 7:30 sampai jam 10:30. Kemudian kedua dari 10:30 sampai jam 2 siang. Sehingga di kelas itu kalau 22 orang, maka yang masuk pertama hanya 11. Begitu kita membagi dia sehingga jarak di kelas itu dilakukan. Kenapa kita harus SMA YPK harus melakukan ini? Yang pertama, dari sistem pembelajaran online kita punya kelemahan adalah siswa-siswa kita ini 90% anak dari kampung ekonomi lemah, tidak punya HP Android. Yang kedua, tempat tinggal mereka kadang berpindah-pindah, sehingga ketika guru mau melakukan pembelajaran ke rumah memberikan tugas mengalami kesulitan. Ya, itu yang membuat kita harus pagi ini kami guru semua sepakat untuk dengan keadaan new normal ini kita coba lakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara baik. Artinya pembelajaran secara tatap muka ya? Ya, secara tatap muka tetap kita lakukan sambil melihat perkembangan. Seluruh siswa di SMA YPK Merauke memulai tahun ajaran baru dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sekolah mewajibkan siswa pakai masker dan cuci tangan. Seluruh kursi di dalam kelas juga diatur berjarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah orang tua memprotes kebijakan sekolah dalam menerima siswa baru. Kecewa anak mereka tidak bisa masuk di SMP Negeri 2 Mimika, sejumlah orang tua pertanyakan alasan sekolah memindahkan anak mereka ke sekolah lain. Kepala SMP Negeri 2 Mimika, Tania Sihombing, mengatakan pihaknya hanya menerima 310 siswa, sementara yang mendaftar sebanyak 729 siswa. Sebenarnya kebijakan panitia di dalam afirmasi itu, karena kemarin kita ambil nilai rata-ratanya itu dari kelas 4 semester 1 2, semester kelas 5 semester 1 2. Itu untuk Papua itu dia 75, non Papua itu
80. Tapi kan tes juga. Seandainya pun misalkan zona sekolah dengan zona tempat tinggal ini kemarin itu kita lihat juga dia di Jalan Baru. Tapi kalau dia punya prestasi, dia punya didukung oleh dia punya piagam-piagam, tentu kita terima yang itu yang berprestasi. Nah, kalau misalkan zona tempat tinggal tetapi tidak memenuhi yang kami minta, kami oper dia di SMP 11, di SMP Kopra Poka. Seperti itu. Jadi memang ada yang dari SP 4. Tapi itu memang itu sudah dia juara badminton. Juara apa? Juara Olimpiade Sains IPA di SD. Tidak mungkin kita tidak akomodir dia. Jadi prestasi itu 20% kita ambil dari situ, Pak. Di samping nilainya, dia punya prestasi dikasih masuk. Tentu kami ambil dia. Jadi tidak ada alasan bilang kamu main pilih-pilih, tidak. Tahun ajaran baru ini SMP Negeri 2 Mimika mewajibkan siswa dan orang tua mendaftar ke sekolah secara manual. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Sejumlah siswa dan orang tua kecewa karena sekolah belum dibuka untuk tahun ajaran baru 2020. Jadi bawa anak sekolah pulang, Ibu? Iya, makasih ya. Belum ini. Sejumlah orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah harus memutar balik kendaraannya karena melihat tidak ada aktivitas di sekolah. Menurut sejumlah orang tua, tidak ada pemberitahuan resmi dari pihak sekolah. Bapak bawa anak di sekolah ini, Pak, ya, hari ini? Iya, hari ini bawa ke sekolah. Oh iya, tapi sepertinya belum sekolah, Pak, ya? Ya, macamnya belum. Oh, jadi balik lagi, Pak, ya? Ya. Ini bawa anaknya ke sekolah ini? Iya, Pak. Terus gimana katanya? Sudah sekolah apa belum? Belum, nanti dengar pengumumannya nanti di RRI, Pak. Oh, begitu. Iya. Ini baru mau masuk ini, ya? Iya. Sementara itu Saiful, guru di SMP Negeri 2 Merauke, mengaku pembukaan sekolah masih menunggu petunjuk resmi dari Dinas Pendidikan. Saya sudah koordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Kami benahi dulu. Di hari Sabtu itu sudah ada penyemprotan. Kami benahi, penyemprotan mungkin dari kepolisian. Kemudian kami benahi dulu dalam 1-2 minggu ini. Apa yang kira belum ada, mungkin cuci tangan dan lain sebagainya. Nanti setelah itu kami mapan, kami laporkan ke dinas. Gitu. Seperti itu. Kan keselamatan milik kami semua. Gitu. Saya tidak mau nanti asal kami mau menerima, terus nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya juga tidak mau. Mungkin ada keselamatan guru, keselamatan siswa, bahkan orang tua. Perlu Bapak catat, sebelum kami menerima siswa, baik kelas 7 yang baru dan 8 dan 9, kami akan koordinasi dengan orang tua. Kami akan kumpulkan dulu seperti apa. Mereka mungkin buat surat pernyataan, begitu juga dari pihak sekolah. Berdasarkan pantauan kami, hanya 2 sekolah menengah atas yang dibuka di Merauke, sementara SMP dan SD masih ditutup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Stok alat cepat COVID-19 terbatas, calon penumpang kapal dan pesawat yang akan keluar dari Mimika kini tak wajib lakukan tes cepat COVID-19. Satgas COVID-19 Mimika hanya mewajibkan calon penumpang kapal dan pesawat mengurus surat bebas flu di posko COVID-19 Mimika. Juru bicara Satgas COVID-19 Mimika, Reynold Ubra, mengatakan Satgas COVID-19 fokus lakukan tes cepat pada pedagang, sopir angkot, dan warga yang menunjukkan gejala COVID-19. Memang kualitasnya impor. Dia dengan tingkat sensitivitasnya adalah lebih dari 95%, spesifisitasnya adalah 84%, artinya bahwa kami akan menjaring kasus jauh lebih banyak. Rapid test itu dalam satu kaset bisa mendeteksi untuk IgG sama IgM. Kalau rapid test yang di bawah harga itu, rata-rata yang sekitar 100.000 sampai 170.000, itu hanya bisa mendeteksi IgG saja atau IgM saja. Jelas bahwa surat edaran itu, surat edaran rapid test yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan,
itu jika kita menggunakan rapid test buatan Indonesia yang saat ini akan dikoneksikan dengan BPPT. Kita di Timika rapid test untuk pelaku perjalanan sudah tidak ada. Kemungkinan kita akan mengeluarkan surat keterangan sehat. Jadi hanya surat bebas ILI itu influenza like illness. Itulah yang dikeluarkan, harganya hanya 20.000. Jadi siapa pelaku perjalanan yang mau berangkat, kita bisa mengeluarkan itu. Rapid test kami sekarang ini hanya untuk masyarakat yang ada di Mimika, karena kami masih terus bekerja. Nah, ini baru wacana, tapi tidak menutup kemungkinan peluang terbesarnya adalah semua pelaku perjalanan, pesawat maupun kapal laut, kami tidak akan melakukan rapid test karena habis rapid test kami. Oke. Yang kedua, mungkin kita akan menunggu sampai rapid test buatan Indonesia supaya penerapan sebagaimana surat Kementerian dari Kesehatan, surat Menteri Kesehatan itu bisa diterapkan. Jadi kita tunggu aja pelaku perjalanan yang mau melakukan rapid test, nanti kita tunggu rapid test dari Kementerian Kesehatan. Meski sudah menerapkan new normal atau kenormalan baru, Pemda Mimika terus menghimbau warga mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak fisik, dan rajin cuci tangan. Data per 13 Juli, pasien positif COVID-19 yang masih dirawat berjumlah 71 orang, dalam pengawasan 5 orang, dan dalam pemantauan 85 orang. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua.